Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lihat tafsir juz amma surah Ad-Duha yang disusun oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: البسملة تقدم الكلام عليها. Tentang tafsir bismillah, pembicaraannya telah berlalu penjelasannya. Qala Allah azza wa jalla wad-duha. Allah mengatakan demi waktu duha. Ad-duha huwa awwalun nahar. Waktu duha maksudnya adalah awal datangnya siang. Wa fihi an-nur wad-diya. Di waktu itu terdapat cahaya dan juga ad-diya. Maksudnya ad-diya itu cahaya yang terang. Jadi ketika Allah bersumpah wadduha, artinya demi waktu awal datangnya siang yang bercahaya terang. Lalu Allah mengatakan wal-laili idza saja, dan demi waktu malam idza saja, bila telah sunyi. Ai al-lailu idza ghatta al-ardh. Al-lailu idza ghatta al-ardh. Malam yang dimaksud di sini warna gelap yang telah menyelimuti bumi, menutupi permukaan bumi. Wasadala 'alaiha dhulumahu, yakni malam yang warnanya gelap datang menyelimuti permukaan bumi dengan kegelapannya itu. Mari kita perhatikan kata beliau, fa aqsamallahu ta'ala bi syai'aini mutabayinain. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tegas menggunakan dua waktu yang bertolak belakang. Pertama, Allah bersumpah dengan waktu yang terang benderang. Kedua, Allah bersumpah dengan waktu yang gelap gulita.
awwalahuma duha idan tasara wa mal'al ardu diya'an wa nura. Waktu duha bila telah menyebar warna terang dan cahaya di atas bumi. Wasani al-lailu idza yaghsha wa fi dhuluma. Waktu malam bila telah datang menyelimuti dengan kegelapannya permukaan bumi. Dua-duanya ini makhluk Allah. Siang dan malam itu makhluk Allah. Kedua-duanya tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Karena yang bisa melakukan hal yang demikian itu hanya Allah. Bahkan mempergilirkan siang yang terang tiba-tiba sirna dengan gelap. Kegelapan yang sangat pekat tiba-tiba juga hilang dengan munculnya cahaya yang terang. Ini semua kehendak Allah. Kalau kita mau memperhatikan dengan baik, kita akan tahu siang dan malam itu kedua-duanya milik Allah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencela masa. Janganlah kalian mencela waktu, jangan kalian mencela masa. Innama ana dahr. Karena Allah mengatakan sesungguhnya aku adalah ad-dahru. Lalu Allah mengatakan uqallu innallaha huwad dahr. Afwan, Nabi mengatakan innallaha huwad dahr karena sesungguhnya Allah itu adalah ad-dahru, masa. Maksudnya Allah katakan dalam diskusi uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan datangnya waktu siang dan datangnya waktu malam. Berarti siang dan malam itu berada pada kuasanya Allah Ta'ala. Datangnya waktu siang dan datangnya waktu malam itu takdirnya Allah. Seperti datangnya ajal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang masa batas usia manusia yang ditetapkan oleh Allah tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Ajal itu tertentu datangnya. Maaf, sudah ditentukan datangnya. Seperti itu siang dan malam. Waktu duha dan waktu malam. Ini semua berada pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melihat diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak seluas malam, tidak seterang siang, di mana dua benda tersebut lebih utama dan lebih besar dibandingkan kita. Ia tunduk kepada Allah, tidak sanggup berbuat apa-apa. Bukan hanya siang dan malam, malaikat juga. Allah mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari kiamat kelak berdirilah malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lainnya di hadapan Allah Ta'ala, tidak sanggup mengucapkan satu kalimat pun, tidak bisa berbicara. Illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Zat yang Maha Pemurah. Wa qala shawaba, dan dia berkata dengan kebenaran. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah bersumpah dengan wadduha, kemudian bersumpah dengan walaili, bukankah waktu siang dan waktu malam itu adalah waktu yang kita kenal dengan masa? Dalam surah Al-Asr telah berlalu penjelasannya. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, baik waktu siang, waktu duha, waktu malam. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan merugi. Maka kita akan jumpai kebanyakan manusia di waktu duhanya, di waktu malamnya, di waktu siangnya, di waktu gelapnya, mereka merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dia beramal dengan amalan yang soleh. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam perkara kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam perkara kesabaran. Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengomentari ayat ini, "Law ma anzalallahu azza wa jalla hujjatan 'alan nas illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan sebuah hujjah kepada manusia selain surat ini, itu sudah cukup hujjah bagi manusia, supaya manusia sadar
Waktu yang mereka lalui paginya maupun sorenya maupun malamnya, terangnya maupun gelapnya, manusia itu sebenarnya menjalani sesuatu yang telah menghilangkan anggota tubuhnya pelan, sedikit demi sedikit. Jadi Bapak perhatikan dengan baik, hari yang kita lalui itu seperti anggota tubuh kita. Ketika hari itu telah berlalu, seolah-olah kita telah membuang sebagian dari anggota tubuh kita. Artinya bagian-bagian tubuh kita ini sedikit demi sedikit sudah mati. Ingat Allah mengatakan wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam yang gelap gulita menyelimuti bumi ini datang sunyinya idza saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tiada meninggalkan engkau hai Muhammad. Ma wadda'aka, tidak akan meninggalkan engkau rabbuka, Rabbmu hai Muhammad. Ai ma tarakaka wa ahmalaka. Rabb yang menciptakanmu, memeliharamu, ialah Rabb yang menjagamu. Dia tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Dia tidak akan ahmalaka, mencueki dirimu, tidak mungkin. Mengacuhkanmu tidak mungkin. Wa ma qala, dan tidak pula Rabbmu itu murka, marah kepada dirimu, benci kepada dirimu. Allah Subhanahu wa taala tidak benci, ai wa ma abghadha. Ia tidak mungkin menimbulkan, dia tidak mungkin marah, bughd, benci kepada dirimu. Bal ahabbal khalq ilaihi, bal ahabbul khalqi ilaihi fima na'lamu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak, kita kaum muslimin meyakini seyakin-yakinnya, mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah kecuali siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan langit, bumi, Allah menciptakan malaikat, Allah mencipta arsy-Nya Allah yang agung. Allah mencipta manusia, di antara manusia itu ada yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dia cintai, orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walihada ikhtarahu Allah li'a'dhamir risalah. Bukti cintanya Allah kepada Nabi dengan kecintaan yang besar, Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir yang membawa risalah yang paling agung ini. Risalah yang paling agung adalah risalah Islam, agama Islam. Dan dia satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, penutup dari seluruh para nabi. Wa afdalul umam, seutama-utama manusia. Wa ja'alahu khataman nabiyyin. Ia menjadikan Nabi sebagai penutup para nabi. Ia menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup seluruh para nabi. Itu cukup bukti cinta. Ketika Allah sudah menjadikan Muhammad sebagai seorang nabi penutup, itu bukti Allah tidak mau lagi ada nabi sudah itu. Cukup, dan Allah cinta kepadanya. Dan ini akidah yang benar, tidak ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Musailamah yang mengaku nabi itu dusta. Al-Mukhtar yang mengaku nabi itu juga dusta. Mirza Ghulam Ahmad itu pembohong, pendusta. Wallahi demi Allah dia pendusta. Setiap yang mengaku nabi sudah Nabi Muhammad dia pembohong. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad sekedar seorang ayah dari lelaki di antara kalian, akan tetapi dia adalah rasulnya Allah dan dia penutup para nabi. Kalau nabi sudah ditutup kenabiannya, tidak mungkin lagi adalah rasul. Karena setiap rasul pasti nabi.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa kana Rasulullah sallallahu fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadul khalilain. Rasulullah SAW ini salah satu dari dua orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan kecintaan yang amat sangat, disebut dengan Al-Khalil. Ada dua dalam keyakinan Islam, Al-Khalilain, dua orang kekasihnya Allah. Alladain ikhtasa bihadha sifatil azimah wa hiya al-khullah. Di mana kita mengetahui dua orang ini diberikan sifat dicintai oleh Allah secara khusus dengan kecintaan yang disebut dengan khalil. Itu kecintaan yang mengalahkan mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta, di atasnya lagi adalah khullah. Wal khullatu ala anwa'il mahabbah. Khullah itu jenis cinta yang paling tinggi. Maka kalau seandainya Allah menjadikan makhluknya sebagai khalil, itu berarti pada puncak ketinggian rasa cinta. Walaysa min ibadillahi fi ma na'lamu min man huwa khalilullah illa Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kita orang Islam tidak pernah mengetahui dua orang yang menjadi khalilnya Allah, atau selain daripada dua orang ini yang menjadi khalilnya Allah. Cuma dua ini saja yang menjadi khalilnya Allah. Pertama Ibrahim, yang kedua adalah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi mengatakan, innallaha attakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah mengambil diriku, menjadikan aku sebagai kekasih baginya. Khalil. Kama takhadha Ibrahim khalilan. Sebagaimana ia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Kitabul Masajid nomor 532. Tentu hadis ini adalah hadis yang sahih. Yaqulu azza wa jalla li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah di dalam menanti ketetapan Rabb-Mu kepadamu. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, ditolong Allah, diawasi oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Maaf Bapak, sebelum lupa, sebagian manusia di zaman kita ada yang punya keyakinan dirinya atau orang selain dirinya lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh para nabi dan rasul bahkan. Lalu mereka mengatakan itu adalah walinya Allah, disebut dengan wali kutub misalnya. Itu lebih baik, lebih afdal dibandingkan nabi. Alhamdulillah min dzalik. Sebagian lagi mereka, ini kelompok Syiah Rafidhah, mengatakan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka lebih afdal dibandingkan para nabi dan rasul. Ini kebatilan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kedudukan nabi, di mana nabi yang mengatakan innallaha qad takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih yang dia cintai, kedudukannya khalil, seperti ia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Tentu kedudukan ini sudah sangat tinggi keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau Anda menjumpai ada orang mengatakan, oh enggak, wali Allah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Nabi Muhammad, itu kafir hukumnya. Faham Bapak? Keluar dari Islam, enggak ada yang aling-aling, kafir, betul-betul kafir. Keluar dari ajaran Islam. Bukan sekedar berbuat dosa, bukan. Dia sudah bukan orang Islam lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, kembali kepada pembahasan. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan yang telah Allah tuliskan untukmu. Fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau berada pada pengawasan kami, penglihatan kami. Fa ainullah ta'ala takallahu wa tura'uhu wa tuhmihi wa tahfaduhu wa huwa alladhi qala lahu sallallahu alaihi wasallam alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fil masajid aw fis sajidin
Kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan ainullah di sini, di mana Allah itu memiliki mata. Allah matanya mengawasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memantau dan memelihara beliau. Dialah Allah yang berkata kepada Rasulullah ketika Allah mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Rabbmu tidaklah dia meninggalkanmu, tidak pula dia membencimu. Maka Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala mengawasimu, memantau dirimu, memeliharamu, selalu menjaga dirimu. Alladzi yaraka, zat yang senantiasa melihat engkau hina taqum, ketika engkau berdiri di dalam salatmu. Wa taqallubuka fis sajidin, dan dia juga melihat dirimu, mengawasimu ketika terjadi perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah yang mengawasimu. Artinya tidak akan bisa manusia memudaratkan Nabi. Tidak akan bisa manusia memudaratkan Nabi SAW, karena sesungguhnya Allah lah yang menjaganya. Kalau yang dimaksud di sana, bukankah dalam perang Uhud Nabi itu luka? Iya, luka itu tidak memudaratkan imannya Nabi. Luka yang terjadi di medan Uhud ketika Nabi berperang itu tidak memudaratkan keimanannya Nabi SAW. Tidak, Allah yang menjaganya. Hikmah di antara hikmah ketika Nabi itu terluka di medan Uhud untuk menjelaskan dan menegaskan kepada manusia, Nabimu Muhammad SAW itu dia manusia. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya hanyalah aku ini manusia, sama seperti kalian. Apa yang membedakan aku dengan kalian? Yuha ilayya annahu la ilaha illallah. Cuma diwahyukan kepada diriku agar kalian mengetahui tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Ya, ini kedudukannya Nabi, tapi dia manusia. Supaya kita sebagai manusia yang hidup sesudahnya tidak mengkultuskan Nabi, mengangkat derajatnya melebihi kedudukannya sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan sebagai manusia biasa. Sebagai manusia maksud saya. Karena kita menjumpai pada hari ini sebagian orang menuhankan Nabi SAW. Kok Nabi? Selain Nabi aja yang dituhankan. Ada sebagian orang yang kalau sudah dianggap dia itu udah wali, kedudukannya seperti Tuhan akhirnya. Semua perkataannya dia iyakan, dia nggak timbang dulu benar salahnya menurut Quran maupun Sunnah. Kalau lewat di hadapannya menunduk-nunduk, gak berani mengangkat kepala. Apa saja yang diminta olehnya harus dia berikan. Kalau tidak dia takut pamali, kualat dan semisalnya. La haula wala quwwata illa billah. Padahal dia manusia. Nah, qafillah rahimani wa Allah. Bersamaan dengan itu Allah yang menjamin bahwa Nabi SAW itu dijaga, hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jasadnya Nabi saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti risalah yang diembankan oleh Allah kepada Nabi jelas dijaga oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ad-dzikra, dan kewajiban bagi kami untuk menjaga ad-dzikra, Al-Qur'an. Islam ini terjaga. Ajaran Islam ini terjaga dari awalnya hingga akhirnya. Seluruh ajaran Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dibutuhkan berupa penambahan apalagi pengurangan. Nah, ikhwati rahimani Allah, fama taraka Allah azza wa jalla bal ahata bi ilmi. Sekali lagi Allah tidak mungkin meninggalkan Nabi. Bahkan Allah memelihara Nabi dengan ilmunya, wa rahmatihi dan rahmatnya, wa inayati dan pertolongannya, wa ghairi dzalika mimma yaqtadi rafa'athu fid dunya wal akhirah, dan selain daripada yang kita sebutkan perkara-perkara yang bisa mengangkat derajat Nabi di dunianya maupun di akhirnya. Ini sudah terbukti, Pak. Di dunianya kita melihat, kita nggak akan pernah menjumpai Nabi itu hina, nggak pernah. Walaupun manusia berusaha menghina Nabi, tapi kedudukan Nabi tidak terhinakan sedikit pun. Sekian banyak manusia yang menghina Nabi, hanya akhir semakin tampak bahwa Nabi itu kedudukannya bukan orang yang hina.
Kedudukan Nabi itu tinggi. Kita pun berdoa setiap selesai adzan mengucapkan apa ya? Wa ba'asu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Dan bangkitkanlah, buatkanlah untuk Nabi SAW itu sebuah tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan untuknya. Maka terpujinya Nabi keadaannya di dunianya maupun di akhiratnya. Orang kafir itu bapak-bapak yang berusaha mencela Nabi, mencaci Nabi, sebenarnya mereka tidak menjumpai celah untuk dicela. Sisi mana dari bagian Nabi untuk dicela? Nggak ada. Sisi keboliman? Enggak, Nabi bukan orang yang rakus dengan dunia. Coba baca sejarah Nabi. Tidak pernah Nabi tangannya memukul wajah orang. Tidak pernah lisan Nabi mencaci orang lain. Tidak pernah Nabi membalas caci makian dengan cacian. Walaupun Nabi sanggup melakukannya, tidak pernah Nabi melakukan itu. Tidak pernah Nabi perutnya kekenyangan. Antum pernah membaca sejarah Nabi nggak sanggup berdiri karena apa? Nggak ada. Yang ada juga Nabi mengikat perutnya dengan apa? Kain yang berisi batu karena saking laparnya. Dan Aisyah menceritakan bahwa Nabi itu tidak pernah dalam satu hari perutnya kenyang terus menerus dengan kurma yang dicampur gandum, dicampur dengan daging, nggak pernah. Nabi makanya biasa mau bagian mana yang mau dicela? Kekayaan, Nabi rumahnya biasa saja. Lawang bangun dari tidur, bekas tidurnya menempel di pipi karena tempat tidurnya terbuat dari apa? Pelepah kurma yang dihancurkan. Bagian mana yang mau dicela? Kalau dikatakan bahwa Nabi pelit, sungguh orang yang datang kepada Nabi menagih hutang kepada Nabi, padahal ketika itu perjanjiannya belum datang masanya untuk membayar hutang. Perjanjiannya sekian hari, 2 hari sudah ditagih. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, bayarkan hutangnya, tambahi dia hadiah buatnya. Coba lihat, Nabi bukan orang yang pelit. Ketika Nabi memakai baju yang jelek, sahabat Nabi melihat perlu dibikinkan baju bagus. Datanglah sahabat ini memberikan baju bagus, dipakai oleh Nabi salat subuh. Selesai salat subuh, ada sahabat yang lain memuji Nabi. Wahai Rasulullah, sungguh aku melihat pakaianmu sangat indah. Kata Nabi, kamu suka? Kata lelaki itu, saya suka ya Rasulullah. Tunggu sebentar, kata Nabi. Nabi masuk ke dalam rumah, pakai baju yang sudah jelek itu lagi, yang baru dilepas diberi, ini buat kamu. Bukan orang yang pelit. Nabi SAW. Mau dilihat dari sisi yang mana lagi, tidak ada celah. Dilihat dari sisi istri Nabi banyak, itu bukan hal yang aib. Raja-raja juga istrinya banyak, tidak ada yang mencela. Ada yang mencela emang? Ada. Dan memang fitrahnya laki-laki memiliki istri lebih daripada apa? Satu itu. Keinginan memiliki istri lebih itu bagian fitrah laki-laki. Dan fitrahnya wanita, ya dia di apa namanya? Dipoligami. Itu bukan aib. Justru itu memiliki keutamaan yang besar. Lelaki yang soleh, lelaki yang baik, pilihan Allah tentu akan melahirkan keturunan yang baik. Dengan harapan menikahi sekian banyak wanita agar mungkin lahir dari wanita-wanita keturunan-keturunan yang soleh, sehingga lahirlah orang-orang yang soleh yang memenuhi bumi ini yang soleh. Itu salah satu tujuannya, bukan hawa nafsu. Kita nggak akan menjumpai satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi menikahi wanita karena apa? Hawa nafsunya. Tidak, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu untuk membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa menikah lebih daripada satu itu aib. Ternyata enggak. Kenyataan menunjukkan akhir zaman ini sudah kita jumpai perempuan lebih banyak dibandingkan siapa? Laki-laki. Coba kalau nggak ada solusi menikah lebih daripada satu, wanita mau nikah sama siapa? Nggak mungkin kan wanita menikah dengan sapi jantan, kan bisa bilang, atau kerbau jantan, nggak mungkin. Itu solusi. Maka tidak ada aib pada diri Nabi SAW. Dari segi jasad, masya Allah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyebutkan, falamma yalbisu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qutratan hamra summa marra bi lailatin kana fihi al-qamaru fil badri fara'aitu al-qamara lailatal badri summa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajjadtu wajha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajmal minha. Aku melihat Nabi memakai surban warna merah berjalan di malam hari purnama. Ketika aku melihat purnama, setelah itu aku melihat wajah Nabi. Ternyata wajah Nabi jauh lebih indah dibandingkan bulan purnama. Masya Allah. Cacat yang di bagian mana?
Ketika ada seorang wanita Ghamidiyah melihat rombongan lelaki-lelaki berjalan kaki, di hadapannya ada seorang lelaki, kemana saja dia berjalan diikuti, apa yang dia katakan didengarkan, apa yang dia perintahkan dilaksanakan. Wanita ini melihat lelaki itu. Summa nadartu ila wajhi wa ra'aitul qamara fi lailatil badri wallahi fawajadtu wajhahu khairun wa ajmal minha. Aku pandangi wajah lelaki itu, aku lihat bulan purnama, aku lihat lagi wajah lelaki itu. Ternyata wajah lelaki itu lebih baik, lebih indah dibandingkan bulan purnama. Masya Allah, gak ada celahnya. Walaikumsalam. Cara berjalannya Nabi, cara tidurnya Nabi, semua menjadi sebuah contoh kebaikan bagi orang yang datang sebelumnya. Bagi orang yang datang sesudahnya maksudnya. Coba antum lihat ikhwati rahimani Allah. Belum ada ditemukan dunia kedokteran belum berbicara tentang bagaimana tidur yang bisa membuat nyenyak, sirkulasi udara dalam oksigen di dalam darah dipompa dalam jantung sempurna. Belum ada pembahasan itu di dunia kedokteran. Nabi sudah mencontohkan posisi tidur mereka sebelah. Itu diakui oleh dunia kedokteran. Itu tidur yang paling baik. Coba lihat, tidak ada celah di dalam diri Nabi SAW. Itu salah satu bentuk pertolongan. Orang yang seperti ini baiknya jasadnya maupun tingkah lakunya. Apalagi Aisyah mengatakan khuluqul Quran ketika ditanya oleh para sahabat, kaifa bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khuluqul Quran. Gimana akhlaknya Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu taala, akhlaknya Nabi itu Quran. Kalau kamu lihat Quran itu baik, ya begitulah akhlaknya Nabi. Mungkin kalau orang seperti ini disia-siakan oleh Allah? Tidak mungkin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak akan meninggalkanmu Rabbmu wahai Muhammad, tidak pula dia benci kepada dirimu. Maka Allah menasihati nabinya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarkan dirimu terhadap ketetapan yang Allah tetapkan bagi dirimu. Sesungguhnya engkau berada pada penglihatan kami. Diawasi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kemudian kama qala fi suratil lati taliha wa rafa'na laka dzikra, seperti yang Allah sebutkan janjinya dalam ayat yang jatuh sesudahnya, wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nama Nabi itu jika disebutkan kepada manusia, maka manusia akan mengucapkan sallallahu alaihi. Itu bukti tentang ketinggian Nabi SAW. Orang kafir kalau mendengar nama Nabi, hati kecilnya mengaku ini orang baik. Orang kafir itu mengakui sejak dahulu, sejak Nabi masih hidup. Ketika Nabi mengatakan, "Idza akhbartukum", wa fi riwayat, "Idza ukhbirukum anna min wara'i hadzal jabal aduwwun 'alaikum atusaddiquni", kalau kuberitakan kepada kalian di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian pada hari ini, percaya kalian kepada diriku? Mereka mengatakan seketika itu juga, kami percaya dengan apa yang kamu ucapkan. Kami percaya karena mereka mengetahui akhlak Nabi itu apa? Baik. Dan nama Nabi terpuji. Dulu sebelum Nabi SAW diberi risalah untuk mengucapkan, untuk menyampaikan la ilaha illallah kepada orang-orang Quraisy. Jika orang Quraisy itu punya sebuah permasalahan, kemudian datang Nabi SAW, disebutkan Nabi, disebutkan bahwa Muhammad datang, itu hati orang Quraisy senang, bakal selesai masalahnya dengan izin Allah. Semua orang Quraisy seperti itu. Setiap mendengar nama Nabi Muhammad disebut, mereka senang, mereka bangga, karena mereka tahu Nabi Muhammad itu orang yang baik, dikenal baik di dalam Quraisy maupun di luar Quraisy. Cuma karena kesombongan, begitu Nabi mengatakan ala riwayat, Nabi mengatakan i'lamu annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah, tidak ada yang boleh diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru orang-orang ini mengingkari, fitrahnya rusak. Nah, lihat ada beberapa waktu yang lalu sebagian orang kafir membuat film celaan buat Nabi, ya. Ada film apa namanya itu? Ya itu lah. Ternyata takdir Allah, produsernya atau saudara yang saya lupa, dia bertobat, masuk Islam, mengakui keutamaan Nabi SAW.
Anda tidak akan pernah menjumpai sebuah nama yang dicela oleh manusia lalu yang membenci seluruh alam semesta kecuali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, kawan? Antum kalau melihat ada tokoh besar dicela, paling yang bela segelintir orang. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela oleh manusia, yang membela malaikat, jin-jin muslim membela, manusia-manusia muslim membela, bahkan orang-orang kafir yang merasakan kebaikan Nabi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon, binatang-binatang darat yang ada di lautan, angin, bahkan matahari membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah tunjukkan kebaikan yang ada padanya dan dibalikkan keburukan itu ada pada mereka. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu wahai Muhammad. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat itu lebih baik bagimu hai Muhammad dibandingkan al-ula. Hadil jumlah muaqqidah bil lam. Lihat susunan kalimat ini, dia ditegaskan dengan huruf lam. Walal akhirah, lamul ibtida wal akhirah hiyal yaumul ladzi yub'atsu fin nas. Al akhirah adalah hari di mana manusia itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Wa yu'awuna ila maswahumul akhir ilal jannati aw ilan nar. Mereka akan digiring masing-masingnya ke sebuah tempat terakhir peristirahatan mereka yang paling akhir, imma surga atau imma ke dalam apa? Neraka. Fa yaqulullahu li nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengingatkan maka Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal akhirah, dan sungguh negeri akhirat itu khairun laka, khairul lak, lebih baik untukmu, minal ula, ay minad dunia. Maksudnya minal ula yaitu minad dunia, daripada dunia. Dan ini benar, Pak. Suatu ketika Nabi SAW melihat ada orang naik onta, ontanya gagah, merah, pokoknya kendaraan paling apa? Sini tahu sedikit. Kendaraan mewah gitu, Pak. Tapi Nabi kemudian tiba-tiba mengatakan, innal ais aisul akhirah. Dunia itu sedikit, kecil. Hidup sesungguhnya ada di negeri akhirat. Itu benar itu, Pak. Ini hiburan buat kita. Kalau kita melihat gemerlapnya dunia, kita katakan innal aisha aisul akhirah. Hidup sejati bukan di dunia. Hidup sejati di negeri akhirat. Baik, sampai di sini dulu tafsir surat Ad-Duha. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.